Lance Stroll kembali jadi sorotan dalam gelaran GP Qatar pekan lalu terkait performanya yang tak kunjung membaik dan pelampiasan rasa frustrasinya di dalam tim. Pembalap asal Kanada ini memang seringkali jadi topik hangat pembicaraan terkait mengapa dia masih dipertahankan oleh tim, meskipun penampilannya stagnan serta tak ada perkembangan. Ketika Fernando Alonso tampil konsisten di sekitaran 10 besar dan bahkan mencuri serangkaian podium di awal musim, Stroll belum bisa memberikan performa yang menjanjikan dan cenderung menurun sejak jeda musim panas. Puncak rasa frustrasi Stroll terjadi di kualifikasi GP Qatar ketika ia lagi-lagi gagal lolos dari sesi Q1 dalam 4 balapan secara beruntun, terhitung sejak GP Italia. Stroll yang kesal tertangkap kamera mendorong personal trainernya Henry Howe di belakang garasi sesaat setelah keluar dari kokpit mobilnya. Henry sejatinya bertugas untuk mengarahkan Stroll agar berjalan keluar garasi dan menuju kantor FIA supaya melakukan timbang berat badan yang wajib dilakukan semua pembalap setelah sesi kualifikasi. Tetapi Stroll yang sudah emosi menolaknya dan sekilas nampak seperti mendorong personal trainernya itu di balik garasi. Stroll tidak bisa lagi menyembunyikan rasa kesalnya ketika sesi wawancara dengan media, di mana dia hanya menjawab 3 pertanyaan dengan singkat sebanyak 7 kata saja, dan seperti sudah kehilangan motivasi untuk melanjutkan balapan. Terkait perilakunya tersebut, FIA kemarin dikonfirmasi sudah turun tangan dan akan berdiskusi kepada Stroll mengenai apa yang terjadi setelah kualifikasi. Ketika race berlangsung di hari Minggu, sebenarnya berjalan cukup bagus bagi Stroll, di mana dia bisa memanfaatkan strategi tim dengan baik. Dia diberikan strategi yang cukup oke dengan memanfaatkan safety car di awal balapan untuk masuk pit, dan sejak itu ia selalu mendapatkan track position yang ideal untuk bersaing di zona poin. Stroll finish di posisi ke-9 di akhir balapan, tetapi nasibnya kurang mujur karena dihukum penalti track limit dan harus turun ke posisi 11. Kami sudah bahas di video bulan lalu jika Aston Martin ini lebih pantas disebut sebagai Alonso Martin karena digendong terus oleh pembalap berusia 42 tahun tersebut. Pada musim di mana Aston Martin mempunyai mobil yang seharusnya bisa memberikannya performa yang lebih matang dan lebih kompetitif, posisi terbaik Stroll sejauh ini adalah di posisi 4 yang ia raih di GP Australia. Sekarang dia sudah 5 balapan, tidak meraih poin yang semakin memperjelas alasan kenapa performa Stroll tidak layak diberi kredit sama sekali. Perbandingan poin antara kedua pembalap di tim terlalu jomplang dan jadi salah satu alasan kenapa mereka kehilangan posisi di konstruktor dari Mercedes dan Ferrari. Bahkan, sekarang mereka dikejar oleh McLaren dan hanya terpaut 11 poin saja di klasemen. Jika berbicara soal apa penyebab penampilan Stroll seperti ini, selain persoalan skill yang stagnan dan tidak ada perkembangan bagi pembalap yang mempunyai 7 musim pengalaman di F1, satu masalah terbesar bagi Stroll adalah persoalan mental. Kami sudah pernah mention di awal musim dulu, jika mental akan jadi tantangan sulit bagi Lance Stroll dengan keberadaan Fernando Alonso di dalam tim. Kesenjangan performa yang besar pastinya akan memaksa Stroll untuk memangkas gapnya dengan Alonso, dan itu sangat sulit dilakukan. Semakin Stroll mencoba untuk mengejar Alonso, maka semakin sulit pula usaha yang ia lakukan, dan yang ada, sang pembalap akan memaksakan diri. Itu mengarahkan Stroll ke berbagai kesalahan dan rasa frustrasi karena tidak bisa berkontribusi banyak di dalam tim. Mentalnya akan mulai goyah dan di suatu titik, ia akan meledak atau tantrum seperti di GP Qatar kemarin. Apa yang terjadi di Qatar adalah akumulasi dari semua rasa frustrasinya yang tidak bisa mengimbangi performa Alonso yang terlalu superior dan konsisten di tim. Hal itu sudah terlihat dari insidennya di kualifikasi GP Singapura yang juga disebabkan karena tekanan yang berujung ke kesalahan di tikungan terakhir. Musim 2023 bisa dibilang adalah untuk pertama kalinya Stroll mendapatkan mobil yang kompetitif, dan pertama kalinya juga dia mendapatkan pressure yang besar di dalam tim. Tekanan itu datang langsung dari dalam diri Stroll sendiri, yang mulai sadar jika ia tidak cukup berkembang di F1, dan skillnya belum pantas untuk bersaing di papan atas. Tamparan keras dari Alonso memaksa Stroll untuk keluar dari zona nyamannya, tetapi sekali lagi mau sekeras apapun dia berusaha, maka hasilnya sama saja, karena kesenjangan skill yang ada sudah terlalu jomplang. Secara talenta, Stroll sebenarnya cukup menyajikan di awal debutnya, mengingat sempat mendominasi ajang F3 Eropa di musim 2016 dan menjadi juara umum dengan mengalahkan George Russell saat itu dengan catatan 14 kali menang. Stroll juga sempat menjadi pembalap Akademi Ferrari sampai 2015. Terlepas dari bantuan finansial dari ayahnya, debutnya di Williams sempat cukup mencuri perhatian karena saat itu usianya masih 18 tahun dan langsung mendapatkan podium perdana di GP Baku.
Stroll sejauh ini juga membukukan total 3 podium, dengan 2 sisanya ia raih semasa di Racing Point dan 1 kali pole position di GP Turki. Bukan catatan yang buruk sebenarnya untuk seukuran pembalap di tim papan tengah. Tetapi sekali lagi, jika kita melihat gambaran besarnya dan sebagai seorang pembalap dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di F1, seharusnya Stroll mempunyai value yang lebih secara performa. Itu tidak ia miliki, dan tidak ada perkembangan yang berarti selama bertahun-tahun ia membalap di F1. Masalah skill ini semakin terlihat ketika Stroll mendapatkan mobil kompetitif untuk pertama kalinya, di mana ia belum mampu tampil konsisten dan menjadi beban tim di klasemen. Driving style Stroll sendiri sebenarnya sama seperti Alonso dan pembalap-pembalap lain secara general. Dia menyukai mobil understeer dengan bagian belakang yang stabil. Hal itu ia dapatkan di mobil EMA23, terutama di awal-awal musim di mana mobil ini sangat kompetitif. Beberapa hasil positif ia dapatkan dalam 6 balapan pertama, meskipun masih dalam pemulihan pasca alami cedera patah pergelangan tangan ketika pramusim. Masalah muncul ketika Aston Martin mengalami kemunduran dalam development mobil, di mana mereka mulai dikejar oleh tim seperti Mercedes, Ferrari, dan McLaren yang bangkit di pertengahan musim. Development Aston Martin ternyata tidak berjalan sesuai rencana dan malah membuat mobilnya sulit dikemudikan. Menurutnya yang paling berpengaruh adalah ketika Pirelli memperkenalkan spesifikasi baru dari ban musim ini di Silverstone, yang membuat grip ban belakang menjadi lebih sensitif dan terlalu mudah alami sliding. Keseimbangan mobilnya menjadi mengarah ke oversteer, dan itu tidak cocok dengan gaya balap Stroll. Berbeda dengan Alonso, yang masih bisa beradaptasi dengan baik, maka Stroll justru semakin kesulitan dengan karakteristik mobil yang berubah. Selain soal ban, kita tahu juga jika Aston Martin digosipkan mengalami penurunan performa karena masalah flexi wing dan diberi instruksi untuk mengubah struktur sayap depan mereka. Hal itu diyakini juga punya kontribusi terhadap keseimbangan mobil yang berubah dan condong ke grip ban depan yang lebih kuat, serta semakin membuatnya jadi oversteer. Melihat apa yang terjadi dan kondisi mental yang dialami oleh Stroll sekarang, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kursinya musim depan adalah statusnya sebagai putra dari pemilik tim, Lawrence Stroll. Stroll seakan-akan seperti karyawan tetap di Aston Martin, dan sulit melihatnya didepak begitu saja oleh ayahnya sendiri. Tim juga masih mencoba untuk mempertahankan dan membela situasi Stroll saat ini dengan mengatakan untuk tidak menilai penampilannya terlalu cepat, meskipun ia sudah 7 tahun di F1 dan performanya jelas-jelas stagnan. Bagi kami melihat kondisi mentalnya di Qatar, Stroll bisa dikatakan sudah tidak tertolong lagi karena ia tidak sanggup menahan beban tekanan yang ditimbulkan dari kehadiran Alonso serta kompetitifnya EMA23 musim ini. Dengan dibangkitkannya proyek Aston Martin Valkyrie di Le Mans dan balap ketahanan mereka yang akan jalan kembali pada 2025 mendatang, setidaknya Lawrence Stroll tahu di mana ia bisa menempatkan putranya selepas dari F1. Daripada beralih jadi atlet tenis, lebih baik ikut balapan di Le Mans 24 jam. Jadi menurut kalian, Stroll sudah tidak tertolong lagi atau masih bisa diselamatkan? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.